Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, kita semua akan belajar tentang aurat wanita dalam sholat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa menutup aurat adalah salah satu kewajiban, salah satu syarat sahnya sholat. Aurat wanita yang harus ditutupi ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang akan kita bahas pertama kali di sini adalah batasan wajah. Batasan wajah itu adalah dari atas, mulai dari tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Dan kalau dari samping itu dari telinga kanan sampai ke telinga kiri, ini adalah wajah. Berarti ini yang boleh terlihat ketika sholat, dan telapak tangan bagian luar ataupun dalam ini boleh terlihat. Dalam mazhab Syafi'iyah ada makalah yang mengatakan bahwa, yang berpendapat bahwa menyempurnakan sesuatu yang wajib hukumnya adalah wajib. Maka dari itu kita ada menyempurnakan kewajiban menutup aurat itu wajib. Dagu harus tertutup, tapi kita harus menyempurnakannya, menutupnya itu harus sempurna, karena itu juga menjadi suatu kewajiban. Rambut halus, anak-anak rambut yang ada di dahi, di anak-anak rambut yang ada di atas dahi itu juga harus tertutup, tidak boleh terlihat. Rambut yang ada di pojokan sini biasanya kan ikut keluar, apa kalau mengarani godek bahasa Jawanya, itu juga harus tertutup, tidak boleh terlihat. Dagu ini harus tertutup. Sering sekali kita melihat bahwa banyak wanita yang belum sempurna menutup auratnya di daerah sini, dagu itu harus tertutup. Kemudian telapak tangan itu pergelangan tangan itu berarti sudah termasuk aurat, harus tertutupi. Usahakan ketika ada gerakan takbiratul ihram atau gerakan takbir itu jangan sampai pergelangan tangan kita terlihat, karena itu adalah aurat yang wajib ditutupi. Kalau terlihat maka nanti akan merusak keabsahan sholat kita. Selanjutnya, setelah yang sering lalai, yang sering kurang diperhatikan itu adalah rambut di belakang. Rambut di belakang itu kalau terlihat itu juga tidak diperbolehkan. Terlihatnya walaupun cuma 1, 2, 3 dengan jalan, walaupun nggak terlihat semua ya, ujung-ujung rambut itu yang keluar dari sela-sela kain, dari pori-pori kain, itu juga tidak diperbolehkan keluar, wajib ditutupi. Jadi perlu diperhatikan kalau rambutnya kira-kira kan bisa, kalau bahasa Jawanya betul nyodrok gitu kan, itu diantisipasi pakai dalaman jilbab atau lain sebagainya. Kemudian telapak kaki yang sering kita lalai, yang sering kita nggak sadari, itu sering sekali terlihat ketika gerakan sujud, kemudian gerakan takbiratul ihram. Itu karena termasuk aurat, maka juga harus ditutupi, tidak boleh kelihatan. Oleh karena itu sebenarnya pakaian sholat ataupun mukena yang paling aman yang digunakan oleh wanita itu pakaian yang model terusan, karena sudah rapat panjangnya, sudah panjang, kemudian sampai bagian sini juga diperhatikan, tangannya juga banyak kemungkinan untuk tidak kelihatan, sudah rapat menutupi. Karena kalau model yang potongan atau model atas bawah itu banyak kemungkinan untuk terbukanya aurat ketika gerakan sholat. Contohnya pas takbiratul ihram, ngangkat tangan begini kan,
mukenanya juga ikut terangkat, maka pergelangan tangan misal kalau pakai pakaian pendek itu terlihat, mulai tangan sini pergelangan sampai siku ini bisa terlihat, itu aurat. Kemudian pas ruku, kalau ruku itu misalnya gerakan ruku, yang jelas kan mukenanya ikut menjuntai ke bawah. Kalau misalnya itu dilihat dari bawah itu pasti leher itu akan kelihatan, daerah leher, daerah tangan itu pasti akan kelihatan. Itu juga tidak diperbolehkan terlihat karena itu termasuk aurat. Ada lagi yang memakai mukena potongan, kemudian bahannya yang tipis, parasut bisa melayang-layang, itu ketika sholat sujud kemudian kena kipas angin, terus mukenanya ikut terbang, akhirnya kelihatan semua seluruh badannya. Itu juga merusak keabsahan sholat. Jadi kita perlu berhati-hati bagi para wanita, mana yang perlu kita tutupi, wajib kita tutupi. Kalaupun memang memakai mukena potongan, boleh kok memakai mukena potongan, masih bisa kita siasati bagaimana agar area leher ini tidak terlihat. Bisa disiasati dengan memakai jilbab dulu, memakai jilbab di dalamnya, pastikan leher itu tidak terlihat nanti ketika ruku. Kemudian bagaimana disiasati biar tangan itu tidak terlihat ketika takbiratul ihram atau ketika ruku. Kemudian telapak kaki bagaimana biar tidak terlihat. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu waspada mana saja yang perlu kita tutupi ketika sholat, harus sempurna, karena ketika rusak, ketika kita tidak memperhatikan itu atau memang auratnya terbuka, maka akan mempengaruhi keabsahan sholat kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.